Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pengelolaan budaya pelayanan yang dimana ada beberapa yang akan dijelaskan. Satu, budaya pelayanan publik. Yang kedua, etika pelayanan publik. Yang kedua, etika pelayanan publik. Yang ketiga, kode etika pelayanan publik. Yang pertama tentang budaya pelayanan publik, yang dimana dijelaskan mengenai David dan Guetham 2011 menyatakan bahwa budaya pelayanan merupakan organisasi berfokus pada produk dan pelayanan yang kemudian mendefinisikan bagian organisasi, belajar dan mengembangkannya dari perspektif karyawan dan pelanggan. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, disarankan menggunakan pelayanan yang prima terhadap seluruh ASN. Jadi pelayanan yang prima itu adalah, pelayanan prima atau excellent service itu adalah sebuah pelayanan yang terbaik yang untuk memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholder atau pelaku kepentingan sehingga mereka merasa puas. Untuk menerapkan excellent service atau budaya pelayanan prima tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama yaitu teknik 7A+1S dan juga CLAP. Next. 7A+1S. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Jadi di sini pegawai itu harus bersikap ramah, kemudian harus sopan, berpikir positif terhadap customer atau stakeholder tersebut. Kemudian yang kedua ada attention atau perhatian. Jadi di sini pegawai atau ASN yang bekerja di pelayanan publik tersebut harus memperhatikan stakeholder tersebut supaya stakeholder tersebut merasa seperti diperhatikan. Kemudian yang ketiga ada action atau tindakan. Jadi di sini pegawai memastikan kebutuhan stakeholder tersebut terpenuhi. Misalnya stakeholder tersebut mempunyai masalah, jadi di sini stakeholder tersebut memberikan tindakan yaitu memberikan solusi terhadap masalah stakeholder tersebut. Kemudian yang keempat ada ability atau kemampuan. Di zaman ini ASN atau pegawai yang bekerja di bidang pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya pandai bercakap atau dalam melayani, tapi juga harus pandai dalam menjalani teknologi yang ada saat ini sehingga tidak gagap terhadap teknologi. Kemudian next. Yang kelima adalah appearance atau penampilan. Intinya harus good looking. Keenam, accountability atau tanggung jawab. Di sini tanggung jawab merupakan komponen penting dan pelayanan prima karena pegawai menunjukkan sikap keberpihakan kepada stakeholder sebagai bentuk rasa empati dan kepedulian. Nomor 7 ada affirmation atau afirmasi. Afirmasi di sini seperti memberikan sikap positif terhadap diri sendiri sehingga jika kita memberikan sikap positif atau memberikan menyemangati diri sendiri, itu akan membuat diri kita merasa lebih pede, lebih nyaman dalam melayani customer atau stakeholder tersebut. Kemudian ada yang kedelapan, ada simpati. Jadi dengan memberikan simpati akan memberikan dengan adanya simpati akan membuat customer tersebut merasa dihargai gitu, dihargai. Next. Kemudian CLAP, calm. Langkah pertama dalam menangani stakeholder tersebut yaitu harus membuat customer tersebut atau stakeholder tersebut merasa calm atau tenang. Kemudian yang kedua, listen atau mendengarkan. Di sini pegawai harus mendengarkan secara aktif sama masalah yang dialami oleh customer atau stakeholder tersebut. Kemudian yang ketiga adalah acknowledge
atau mengetahui, yaitu memahami masalah yang dialami oleh stakeholder. Kemudian yang keempat ada prepare, mempersiapkan. Jadi setelah mengetahui masalah dari stakeholder tersebut, kemudian menyimpulkannya, sini kita harus mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberi solusi terhadap stakeholder tersebut. Yang kedua ada etika pelayanan publik. Dalam dunia pelayanan publik atau administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut dengan professional standard atau right rules of conduct yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Artinya, penyelenggaraan pelayanan selain melayani masyarakat dengan berperilaku yang baik, ramah, juga harus mematuhi standar atau kode etik yang telah diterapkan di setiap instansi. Apabila ada penyelenggara yang melanggar etika administrasi publik, maka sama saja menyelenggara tersebut melanggar administrasi karena tidak menjalankan profesional standar dan tidak berperilaku yang baik atau yang benar. Yaitu ada pendekatan etika pelayanan publik, diantaranya yaitu pendekatan teologi, yang dimana teologi itu mengukur baik dan buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Yang kedua ada pendekatan deontologi, yang dimana menekankan pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban baik atau buruknya seseorang dalam berperilaku berdasarkan sesuai atau tidaknya perilaku orang tersebut dengan kewajibannya. Adapun nilai-nilai dan prinsip etika pelayanan publik menurut penelitian Gilman dan Levis, terdapat nilai dan sikap yang dianut bersama. Yang pertama, nilai-nilai politis. Yang kedua ada nilai-nilai administrasi. Yang ketiga ada sikap bersama. Ketiga, ada kode etik pelayanan publik. Jadi kode etik pelayanan publik itu dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama ada adil dan tidak diskriminatif. Jadi dalam melayani publik itu kita tidak membeda-bedakan, misalnya ada orang yang pendek, tinggi, cantik, ganteng atau dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada cepat tanggap dan cermat. Jadi dalam melayani publik itu kita harus cepat dan juga tanggap menangani apa masalah yang dimiliki oleh customer atau stakeholder tersebut. Kemudian yang ketiga adalah profesional. Profesional ini hal yang wajib dalam pelayanan publik. Karena dengan kita profesional, minimal kita akan mengikuti standar pelayanan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab. Kelima, berintegritas. Keenam ada santun dan ramah. Ketujuh ada berjiwa melayani. Baik, kewajiban pelaksanaan pelayanan publik. Yang pertama adalah melayani dengan baik setiap permohonan layanan. Kedua, menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menangani kelengkapan dokumen tersebut. Yang ketiga, memberitahukan dengan santun dan profesional apabila terdapat kekurangan dalam hal pengajuan permohonan layanan. Keempat, menyelesaikan pelayanan dalam waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan publik. Kelima, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan yang diembannya selama dan sesudah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Larangan pelaksanaan pelayanan. Yang pertama itu
meminta sesuatu dari pemohon pelayanan di luar yang telah ditentukan. Yang kedua, ya, menerima sesuatu dari pemohon pelayanan dengan maksud agar diberikan kemudahan mengurus permohonan dan sebagai pengganti untuk menutup kekurangan persyaratan yang lebih yang dibutuhkan. Yang ketiga itu menerima sesuatu dari penerima pelayanan yang dimaksud agar diberikan kemudahan atau toleransi kelebihan muatan yang telah ditentukan. Yang keempat, menjanjikan kemudahan pemberian layanan dengan mengharapkan pemberian imbalan. Yang kelima, mempersulit pemberian layanan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan dari pemohon. Yang keenam itu bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Yang D, ada hak pelaksanaan pelayanan, yaitu hak bagi pelaksana pelayanan adalah segala hak yang melekat pada diri sebagai ASN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi non ASN sesuai dengan yang ditetapkan dalam materi kontrak antara yang bersangkutan dengan Pemda pemerintah daerah. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.